Shalom, jemaat Tuhan, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat dalam anugerahnya. Firman Tuhan dari Yosua pasal 4 ayat yang ke-10. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian dari kisah ketika orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua menyeberang sungai Yordan untuk mulai memasuki wilayah Kanaan, sebuah negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Berbicara melintasi sebuah sungai atau mungkin lautan, ini bukan pengalaman pertama bagi orang Israel. Karena pada masa Musa pun mereka pernah mengalami sebuah situasi di mana mereka menyeberang lautan dan saat itu Laut Merah terbelah menjadi dua dan kemudian orang Israel melewatinya. Apa yang membedakan pengalaman Musa dan Yosua saat mereka punya cerita yang hampir sama, yaitu pengalaman menyeberangi sebuah kawasan berair, sungai Yordan atau sebuah kawasan laut atau sungai yang ada. Ketika pada zaman Musa, orang Israel melakukannya dan Musa berdiri sendirian. Dia berdoa, dia mengangkat tangannya, dan karena apa yang dilakukannya, Tuhan mendengar doa Musa dan kemudian laut terbelah. Dan sepanjang saat itu juga Musa terus berdoa, atau dia terus mengedangkan tongkat yang ada supaya laut itu tetap terbuka dan orang Israel terus berjalan sampai pada bagian akhirnya mereka semua menyeberang, baru kemudian laut itu kembali tertutup. Meskipun firman Tuhan dikatakan bahwa Yosua melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa, tetapi ada yang membedakannya. Secara prinsip peristiwanya nampaknya hampir sama, tetapi yang membedakan adalah ketika peristiwa Musa itu ditandai dengan satu figur yang memang sangat mencolok, yaitu Musa seorang diri mengangkat tongkat itu dan berdoa. Sehingga ada sebuah kesan sangat karismatik bahwa Musa menjadi satu figur yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mujizat yang sangat besar ini. Tetapi apa yang membedakannya dengan pengalaman Yosua? Dikatakan di sana diawali dengan para imam itu kemudian masuk ke sungai. Artinya tidak lagi seorang diri. Kalau Musa dia berdiri sendiri, laut terbelah, orang Israel masuk. Tetapi pada masa Yosua ini dikatakan para imam itu masuk. Artinya mereka tidak sendirian. Ada yang menyebutkannya bahwa ini merupakan sebuah gambaran dari gerakan akhir zaman. Bahwa Tuhan pada akhir zaman ini tidak sekedar memakai orang per orang. Tuhan tidak memakai lagi seseorang karena kehebatan individual, tetapi yang Tuhan pakai adalah sebuah gerakan kebersamaan. Tuhan memakai setiap orang kudus, setiap orang percaya untuk di dalam kebersamaan mereka semua mengerjakan dan menyelesaikan rencana Tuhan. Saya meyakini inilah saatnya di akhir zaman ini kegerakan rohani yang besar akan lahir berdasarkan kebersamaan, kekuatan kebersamaan, dan bukan lagi hanya mengandalkan kepada orang per orang atau ada yang menyebutnya sebagai Superman, orang-orang yang hebat tetapi sendirian. Jadi kalau kita bisa lihat ini, sebenarnya inilah yang kita sebut dengan prinsip komunitas, yaitu sebuah prinsip hidup, berjuang, menopang di dalam kebersamaan yang ada. Prinsip komunitas ini sebenarnya adalah sebuah prinsip yang telah dilakukan atau bahkan disebut sebagai gaya hidup Allah. Itu sebabnya Allah di dalam ketritunggalannya telah menunjukkan sebuah gaya hidup. Mereka pribadi yang berkomunitas, mereka saling mengasihi. Sebelum dunia ada, Allah dengan kasihnya telah ada. Bagaimana Allah bisa mengasihi kalau tidak ada pribadi lain yang menjadi sasaran kasihnya? Ketritunggalan Allah ini merupakan sebuah hal yang luar biasa, di mana Allah
Bapa mengasihi anak, dan kemudian Allah anak juga mengasihi Allah Roh Kudus yang ada, dan mereka menjadi Tritunggal yang saling menghidupi prinsip kasih satu dengan yang lain. Sehingga dengan hal ini kita menyadari bahwa manusia harusnya mengikuti sebuah gaya hidup yang telah Allah tunjukkan. Gaya hidup apakah itu? Gaya hidup berkomunitas. Kalau pribadi Allah saja digambarkan dengan satu pribadi, satu gambaran gaya hidup berkomunitas, betapa sombongnya kita kalau kita kemudian merasa bisa hebat seorang diri. Itu sebabnya lawan dari gaya hidup kebersamaan adalah sebuah gaya hidup yang sifatnya independen. Independen artinya merasa ingin benar sendiri, merasa tidak ingin bergantung kepada siapapun. Nampaknya oke, kita bicara soal kemandirian, tapi independen sebenarnya tidak sama dengan prinsip kemandirian. Karena independen sebenarnya sebuah prinsip bahwa saya betul-betul tidak mau terkait dengan orang lain, saya tidak mau terhubung dengan orang lain, saya berjuang sendiri. Saya berjuang sendiri dengan apa yang saya bisa. Itu sebabnya firman Tuhan di Yudas pasal 1 ayat yang ke-11 memperingatkan kita semuanya. Firman Tuhan berkata begini, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Kitab Yudas adalah kitab yang menuju bagian akhir dari Alkitab Perjanjian Baru. Tetapi di sana tiba-tiba ada sebuah peringatan yang referensinya kepada peristiwa jauh di awal, yaitu peristiwa di Kejadian. Ya, sehingga ada peringatan dari kitab Yudas, do not follow the way of Cain. Jangan mengikuti jalan dari Kain. Apakah jalan Kain? Kitab Kejadian menulis perilaku Kain adalah Kain menunjukkan sebuah gaya hidup anti hubungan, merusak hubungan yang ada. Dia merusak hubungannya dengan adiknya, bahkan dia kemudian membunuh. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia mengalami apa yang disebut dengan konsekuensi atau hukuman Tuhan. Apakah hukuman Tuhan yang ada? Hukuman Tuhannya dia tidak langsung mati, tapi dinyatakan di sana bahwa dia hidup menjadi pengembara. Apa makna menjadi pengembara di sana? Pengembara punya makna no community. Tidak ada satu tempat yang menjadi tempat untuk dia bisa berdiam di dalamnya. Dan Kain kemudian berseru kepada Tuhan, Tuhan, hukuman ini terlalu berat bagiku. Kain akhirnya menyadari bahwa kehidupan tanpa komunitas itu adalah sebuah hal yang jauh lebih berat dari apapun. Jadi hari ini, mari kita membangun sebuah gaya hidup yang benar untuk menghadapi begitu beratnya tantangan di muka bumi ini. Dan bukan hanya sekedar untuk kita bertahan hidup, tetapi sama seperti orang Israel, mereka akan menyelesaikan rencana Tuhan. Bagaimana bisa menyelesaikan rencana Tuhan di tengah tantangan-tantangan kehidupan yang ada ini? Kita tidak bisa lagi sendirian. Kita tidak bisa lagi hidup mengandalkan kekuatan, kehebatan, atau mungkin ada yang menyebutnya pengurapan rohani pribadi kita. Tetapi firman Tuhan telah menggambarkan bahwa inilah saatnya kita bergerak di dalam kebersamaan. Ini harus dimulai dari sebuah gaya hidup berkomunitas. Bagi jemaat Tuhan, kalau Anda selama ini mungkin hidup sendiri, merasa tidak terlalu punya komunitas yang ada, saya pikir ini sebuah panggilan Tuhan buat hidup kita. Mari berkomunitas. Jangan tinggalkan komunitas yang ada. Hiduplah dalam komunitas-komunitas di mana Tuhan telah percayakan untuk kita bisa berada di sana. Bangunlah diri kita dalam kebersamaan sehingga kita bisa menjadi kuat dalam kebersamaan bersama dengan rekan-rekan kita, saudara seiman kita. Saya menyebutnya dengan istilah stronger together atau together stronger. Tuhan Yesus memberkati.